Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang mengantar perjalanan keuskupan kami, Keuskupan Agung Semarang selama 80 tahun ini. Engkau menuntun langkah kami dengan berbagai macam karunia. Engkau meneguhkan persaudaraan di antara kami, mendampingi keluarga-keluarga, anak-anak, remaja dan kaum muda bertransformasi, sehingga mereka berani memberi kesaksian tentang kasih-Mu kepada dunia. Engkau juga memanggil banyak orang di antara kami untuk menjadi pelayan gereja-Mu. Maka kami mohon, teguhkanlah persaudaraan kami untuk senantiasa erat bekerja sama, mewartakan kasih setia-Mu kepada masyarakat dan lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk menerima sabda Tuhan. Orang itu adalah abdi Allah yang kudus, biarlah ia masuk ke sana. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi, hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku.
Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Dia pun aku berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh pembaptisan, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku."
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pantaslah pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam sukacita karena rahmat Tuhan yang sangat berlimpah kepada kita semua, khususnya kepada Keuskupan Agung Semarang, di mana Allah selama 80 tahun telah menyertai perjalanannya hingga sekarang ini. Kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saya mau bertanya, kapan toh sebenarnya ulang tahun Keuskupan Agung Semarang itu? Hari ini atau kapan? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis yang lalu, tanggal berapa itu? 25 Juni. 25 Juni, betul. Betul. Iya. Hari lahir keuskupan kita 25 Juni yang lalu, hari Kamis yang lalu. Nah, pada hari itu diadakan perayaan Ekaristi di kapel ini. Namun yang memimpin bukan saya, karena saya sedang ada acara di Jogja, di Kendungan. Yang memimpin adalah Romo Edi Purwanto. Ya. Ketika saya pulang ke Wisma ini, kemudian teman-teman Romo itu ngomong pada saya, hati-hati lo ya, Bapak Uskup diberi PR oleh Romo Edi, oleh Romo Vikjen. Saya bertanya, PR-nya apa? Mereka nggak jawab PR-nya apa. Sampai sekarang saya nggak tahu PR apa yang diberikan Romo Edi dalam homilinya itu. Maka mumpung sekarang ini Romo Edi ada di antara kita, saya mau tanya langsung, sebenarnya Romo memberi PR apa toh kepada saya waktu itu? Mungkin agak maju aja Romo. Romo Kanjeng, saya boleh di situ kah? Boleh, monggo Romo. Iya. Saya merasa kalau dengan Romo Kanjeng itu mesti harus di bawah gitu kan. Harus sopan. Oh gitu ya? Iya, dulu saya diajari oleh ibu saya, kowe ojo nteranya karo Romo Kanjeng. Kualat. Neng asal Romo Kanjeng kuwi kudu jengkeng. Itu bahasa Indonesianya gimana Romo? Saya nggak mudeng bahasa Jawa nih. Kamu jangan tidak sopan di hadapan Bapak Uskup atau Monsinyor. Kalau kamu di hadapan Bapak Uskup atau Monsinyor, mestinya kamu berlutut gitu. Gitu ya? Iya, itu ibu saya almarhum. Baru kali ini loh Romo berlutut di hadapan saya. Oh gitu ya. Dulu saya ditahriskan oleh Bapak Kardinal Darmo Atmojo, maka saya berlutut di hadapan beliau. Oh gitu ya. Kebetulan tidak ditahfizkan oleh Romo Kanjeng. Iya. Romo Kanjeng Rubiat Moko maksud saya. Begini, waktu itu perayaan Ekaristi harian itu kan kalau mau khotbah hanya pendek, sekitar 5 menit. Iya. Nah, sementara saya itu kepengen sekali bercerita tentang sejarah Keuskupan Agung Semarang, maka rasanya tidak mungkin sejarah yang amat panjang itu diceritakan hanya dalam waktu 5 menit. Maka waktu itu saya hanya mengatakan begini, biarkan nanti hari Minggu pada saat Bapak Uskup memimpin perayaan Ekaristi ulang tahun ini, beliau yang menceritakan banyak atau beliau yang menjelaskan banyak. Dan waktu itu saya hanya menyebut bahwa keuskupan ini dalam perjalanannya itu ada dalam 3 tahapan. Mulai tahapan pravikariat apostolik, tahapan vikariat apostolik, dan tahap di mana kita berada dalam nama seperti sekarang Keuskupan Agung Semarang. Dan hanya menunjuk dari sisi waktu sedikit sekali. Pravikariat itu berarti
Dari tahun sekian ketika masih menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Batavia sampai dengan 25 Juni 1940. Lalu 25 Juni 1940 kita mulai memasuki masa Vikariat Apostolik. Dan sesudah itu mulai 3 Januari 1961 ketika Paus Yohanes ke-23 itu mengeluarkan bula Quod Christus Adorandus yang menyatakan berdirinya hierarki gereja Indonesia, maka mulai saat itulah Keuskupan Agung Semarang ini disebut Keuskupan Agung. Nah, itu yang sebenarnya menjadi harapan kami pagi ini, tapi rasa-rasanya pagi ini pun eman-eman Bapak Uskup. Sayang ya. Sayang kalau digunakan untuk menceritakan sejarah itu, karena sejarah itu bisa dibaca di mana-mana. Tapi saya malah justru tergerak mendengar dari Bapak Uskup, ada hal penting apa di usia 80 tahun ini, khususnya ketika kita memandang ke depan, dan lebih khusus lagi nanti kalau kita bicara tentang anak-anak dan orang muda. Itu saja PR-nya. PR-nya kok banyak sekali ya? Banyak. Berat rasanya? Enggak ya? Kalau gitu saya kerjakan sendiri saja. Oh iya, silakan. Dengan sukacita saya serahkan kepada Romo Edi kan. Nah, terima kasih Romo. PR-nya sudah tidak terlalu penting sekali untuk diceritakan mengenai sejarahnya. Nanti Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin memahami sejarah Keuskupan Agung Semarang bisa mencari berbagai macam sumber informasi, termasuk di Google itu ada banyak sekali. Namun demikian saya tetap menekankan tetap pentingnya sejarah itu, ya. Mengapa demikian? Karena keuskupan kita ini terlahir dalam sejarah. Keberadaannya dan perkembangannya sampai detik sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang, bahkan termasuk sejarah bangsa Indonesia. Gereja bertumbuh dan berkembang dan dibentuk oleh sejarah, khususnya ditopang oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, bukan hanya para gembala yakni uskup dan para imam, namun juga oleh para biarawan-biarawati dan tokoh-tokoh awam yang sangat luar biasa yang sungguh sangat terlibat. Dan sekarang ini kita semualah yang menjadi pelaku-pelaku dan penanggung jawab sejarah bagi keuskupan kita ini. Apa yang sekarang ini sedang kita perjuangkan, sedang kita lakukan, nantinya akan dicatat oleh generasi penerus kita sebagai sejarah bagi mereka. Maka kita mesti berjuang dengan sebaik mungkin supaya nantinya sungguh-sungguh kita mencetak sejarah yang baik bagi generasi penerus kita. Nah, generasi penerus itu siapa? Saya menjadi tertarik dengan kata ini, generasi penerus. Siapa itu? Saya bertanya malah. Oh, bertanya kepada saya. Malah diam. Saya pikir mau menjelaskan dengan saya. Ya, generasi penerus tidak lain adalah orang-orang muda. Orang-orang muda, para remaja, anak-anak, dan bahkan mereka-mereka yang nanti akan terlahir di dunia ini. Itulah generasi penerus kita yang harus kita persiapkan sedini mungkin sejak sekarang ini, agar nantinya mereka semua menjadi pengukir-pengukir sejarah keuskupan ini sampai kapanpun. Nah, itu Romo. Terbersit Bapak Uskup. Bicara mengenai generasi muda, saya kemudian melamun menuju ke tahun 2040. Oh, Romo sering diam itu merenung melamun toh ini? Saya sering melamun sampai kadangkala ya rambut saya jatuh sendiri gitu. Gini, 2040 itu adalah satu abad Keuskupan Agung Semarang. Kalau sekarang 2020 ini adalah 80 tahun, maka 20 tahun kemudian adalah 100 tahun. Mungkin saya agak aneh ya, wis ngopo kudu mikir sing adoh-adoh 100 tahun gitu. Jangan-jangan sudah tidak mengalami lo itu. Jangan-jangan
kita sudah menjadi mumi gitu kan. Iya. Nah, tapi yang paling penting bagi saya adalah justru bicara mengenai generasi muda ini tadi. Saya itu bertanya kepada Romo Doni yang memegang IT dan memegang data bersama Romo Andre Kurniawan ini. Sekretaris kita. Iya, sekretaris kita. Sekarang ini pendataan umat yang sudah masuk berapa? Ada 97 paroki sudah masuk tetapi belum 100%. Sehingga umat yang tercatat itu baru 243.000. Masih ada 17 paroki yang belum masuk sama sekali. Nah, dari situ kemudian saya bertanya, pada tahun 2040 itu umat yang berumur antara 30 sampai dengan 55 tahun itu jumlahnya berapa? Mengapa saya menanyakan itu? Dan bagaimana keadaan sekarang? Berarti kan mereka itu sekarang ini adalah yang berusia 10 tahun sampai 35 tahun. Yeah. Dan 2040 mereka itulah yang akan menjadi berumur 30 sampai dengan 55 tahun. Mengapa? Karena orang-orang inilah yang di satu abad keuskupan ini persis sedang jaya-jayanya memegang perjalanan gereja. Baik dari sisi pemikiran, dari sisi tenaga, maupun dari sisi kebersamaannya. Dan jumlahnya saat ini saja itu dilihat sudah ada 70.000 lebih. Nah, nanti seandainya jumlah data itu masuk semua sekitar 400 sekian ribu, berarti bisa mencapai 130 atau 140.000. Dahsyat sekali, banyak sekali itu. Banyak sekali dan itulah yang akan memegang keuskupan ini. Maka saya merasa apa yang dikatakan Bapak Uskup, generasi muda, itulah yang saya merasa ini sesuatu yang harus benar-benar kita siapkan. Monggo Bapak Uskup. Iya Romo, saya senang sekali dengan impian Romo ini. Lamunanan Romo ini ternyata sangat jos. Ya. Dan itu cocok sekali dengan harapan Gereja Keuskupan Agung Semarang kita ini, yang sungguh-sungguh berpikir ke depan. Bahkan kita sudah mencoba memikirkannya melalui Rikas yang akan berakhir pada tahun 2035. Ya. Dan itu selanjutnya 5 tahun kemudian kita menyongsong 100 tahun keuskupan kita. Maka kiranya apa yang Romo impikan, yang Romo lamunkan itu cocok sekali dengan apa yang sudah dipikirkan oleh gereja kita ke depan mau seperti apa. Dan saya senang sekali bahwa kita memberi perhatian kepada orang-orang muda kita, mulai dari anak-anak sampai orang muda Katolik kita. Karena mereka semua akan menjadi generasi penerus pejuang bagi keuskupan kita di tengah masyarakat Indonesia. Kita bisa berbangga sekarang ini bahwa Keuskupan Agung Semarang sudah cukup berkembang, bahkan sangat berkembang dan mengalami banyak kemajuan dalam banyak bidang, dalam banyak hal. Kalau kita lihat dari 3 tata yang kita miliki, tata penggembalaan, tata kelola administrasi, tata kelola harta benda, rasa-rasanya sudah berkembang dari waktu ke waktu. Tata penggembalaan ditopang oleh hadirnya Dewan Pastoral, mulai dari paroki, kevikepan sampai keuskupan yang sungguh dapat kita andalkan. Tata kelola administrasi sekarang ini semakin dibenahi terus-menerus melalui IT yang kita manfaatkan. Dan tata kelola harta benda juga kita tata terus-menerus dari waktu ke waktu. Paling tidak bisa kita katakan bahwa apa yang diperjuangkan, yang dirintis, yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita, khususnya oleh Monsinyur Alberto Sugiopranoto dan Bapak Kardinal Justinus Darmo Yuwono, untuk menciptakan atau membentuk gereja yang mandiri, rasa-rasanya sudah terbentuk, sudah terwujud. Inilah yang membuat kita bangga, membuat kita bergembira, bersukacita. Dan ini semua tidak pernah bisa dilepaskan karena hadirnya tokoh-tokoh umat, baik imam, biaran-biarati maupun awam yang memang sungguh-sungguh terlibat. Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena
dengan kondisi ini. Jangan sampai kita berdiam diri dengan kemapanan dan keberhasilan ini. Sebaliknya, Keuskupan Agung Semarang tetap harus mencari dan menemukan berbagai macam strategi agar gereja kita senantiasa berkembang dan berkembang dan berkembang atau bertransformasi dari waktu ke waktu. Menurut hemat saya, untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan gereja atau transformasi ini dibutuhkanlah persiapan yang panjang, yakni dengan mempersiapkan generasi-generasi muda kita, anak-anak, remaja, dan orang muda kita yang nantinya akan memegang kunci penting dalam seluruh perjalanan keuskupan kita. Romo Edi tadi sudah membuat analisa bahwa anak-anak yang sekarang berumur 10 sampai 35 tahun dalam 20 tahun ke depan akan menjadi pemegang-pemegang kunci pengembalaan di keuskupan ini, karena mereka lah usia-usia yang sangat produktif, yaitu antara 30 sampai 55 tahun. Produktif dalam karya, produktif dalam pemikiran, dan tentu saja diharapkan mereka semua nanti menjadi tokoh-tokoh umat di gereja maupun di tengah masyarakat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah tantangan kita, khususnya orang dewasa dan orang tua, untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita, agar nantinya sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terbentuk betul, menjadi orang-orang gereja yang sungguh-sungguh memegang kunci atau memegang posisi untuk perkembangan gereja kita ini. Dalam arti ini, menurut hemat saya sangat penting sekali kita mengembangkan atau melakukan proses kaderisasi dan regenerasi. Dari kita yang tua, yang dewasa mencoba untuk mewariskan segala macam hal yang kita miliki kepada orang-orang muda agar mereka mulai belajar mengenali gerejanya dan akhirnya terlibat di dalamnya. Inilah tantangan kita bersama-sama. Dan bagi kalian anak-anak dan orang muda, inilah kesempatan yang sangat bagus sekali bagi kalian untuk mulai membentuk diri, mempersiapkan diri menjadi orang-orang gereja dan tokoh-tokoh masyarakat di kemudian hari. Caranya apa? Ya dengan belajar bagaimana terlibat di dalam gereja, mulai aktif dalam kegiatan kegerejaan, belajar dari orang-orang yang lebih tua, yang senior. Ada beberapa hal yang kiranya bisa kita tempuh dalam rangka regenerasi dan kaderisasi ini. Bisa sangat mudah sekali, dan ini sudah kita praktekkan bertahun-tahun sampai detik sekarang ini. Yang pertama adalah dengan cara nyantrik atau ngenger dari yang muda kepada yang tua. Yang pertama, nyantrik atau ngenger kepada yang tua. Yang kedua, dari yang tua mencoba untuk menularkan, mewariskan dan memberi kesempatan kepada yang muda. Tidak semua dicekel sendiri atau dipegang sendiri, namun mencoba untuk diwariskan kepada yang muda. Mungkin terkait dengan soal ini Romo Edi punya pengalaman yang menarik. Gini Romo Kanjeng, tadinya ideal. Dalam arti ideal itu bahwa dinamika kebersamaan antara yang muda dengan yang tua itu memang benar-benar harmonis. Yeah. Tetapi dalam kunjungan saya ke beberapa paroki, terutama pada saat supervisi ataupun bahkan ketika visitasi, keluhan-keluhan yang muncul itu hampir sama di mana-mana. Mirip semua ya? Hampir mirip. Dan persoalannya adalah begini. Orang tua menjudgment atau menghakimi yang muda-muda dengan mengatakan anak muda itu sulit dipercaya. Anak muda itu sulit dilibatkan. Mereka punya dunianya sendiri. Itu yang pertama. Nah, sementara yang muda sendiri mengatakan yang tua-tua ki wong do nganu Romo. Owel. Owel itu apa Romo? Owel itu burung hantu kata Romo Andri. Apa? Burung hantu. Owel. Owel itu tidak rela untuk memberikan kesempatan kepada yang muda. Jadi kalau saya menangkap dalam supervisi maupun visitasi itu,
antara yang muda dengan yang tua ini seakan-akan terus mengeker-ekeran gitu. Tentu tidak semua, banyak yang benar-benar memberi juga kesempatan, sementara yang muda juga banyak yang cukup berinisiatif. Tetapi nuansa itu saya tangkap. Maka saya merasa Romo Kanjeng saatnya lah juga kira-kira bagaimana menciptakan dan membangun kondisi ideal di mana yang muda memang penuh inisiatif, mau menggereja dengan baik, dan memang benar-benar mau memberikan perhatian untuk gerejanya, sementara yang tua-tua juga pada saatnya memang harus siap untuk memberikan kepercayaan kepada yang muda-muda. Saya itu kadang membayangkan begini, aku kira rasanya wis tua dadi fikjen kayak gitu, terus kudune sing romono sing luwih enom. Gimana? Nanti saatnya akan sampai. Nah, itulah Bapak Uskup yang ingin saya haturkan di kesempatan ini. Gimana kira-kira membangun kondisi yang ideal di paroki dalam komunikasi dua arah antara yang muda dengan yang tua. Yang tua misalnya saatnya lah untuk lebih tutwuri handayani. Tutwuri. Nah, sementara yang muda memang nek dipercaya atau diberi kesempatan yo sembodo lah gitu. Sumbut gitu. Nah, inilah tantangan. Iya, Romo, terima kasih. Iya. Saya mau bertanya kepada Anda semua. Pasti Anda semua ingin ya gereja kita ini gereja yang hidup, ya kan? Ya, Bapak Uskup. Pasti kita ingin gereja kita, keuskupan kita ini menjadi gereja yang hidup. Dan ciri khas gereja yang hidup adalah gereja yang berdinamika, yang dinamis, ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas. Dan Paus beberapa waktu yang lalu sangat menekankan, gereja yang hidup adalah gereja yang diwarnai oleh orang-orang muda. Ya, gereja yang hidup adalah gereja yang muda, gereja yang melibatkan dan diwarnai oleh orang-orang muda. Maka kalau gereja kita pengen hidup dan sungguh-sungguh berkembang dengan pesat, bermakna di tengah masyarakat, maka tidak ada pilihan lain kecuali memberi kesempatan kepada orang-orang muda untuk terlibat sedini mungkin. Bukan berarti bahwa yang tua-tua, yang dewasa itu harus mundur tanpa terlibat, bukan. Romo Edi tadi mengatakan yang sepuh-sepuh, yang tua, yang dewasa mencoba untuk tutwuri handayani. Tutwuri handayani artinya ada di belakang namun mendukung, mendorong, mensupport supaya yang muda-muda itu sungguh-sungguh mempunyai kekuatan, mempunyai semangat dan tetap senantiasa berkreasi. Kita sendiri akhir-akhir ini di saat-saat musim pandemi ini kita menyadari betul betapa kiprah orang muda sangat nyata. Kita yang tua-tua yang tidak tahu menahu banyak mengenai IT apa ya? Informasi teknologi, ya kan? Gaptek, ya kan? Gagap teknologi. Orang-orang muda datang membantu kita. Ini contoh yang paling konkret. Dan banyak ide-ide justru dimunculkan oleh orang-orang yang muda. Maka saya mengajak Anda semua, kita semua untuk menandai ulang tahun ke-80 ini dengan mempersiapkan orang-orang muda kita agar menjadi penerus-penerus gereja kita. Kita persiapkan dengan sebaik mungkin dengan berbagai macam cara, selain nyantrik, ngenger, dan juga dengan memberi kesempatan, namun juga melalui program-program yang sungguh-sungguh direncanakan dengan mengikuti formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Ini cara-cara kita yang bisa tempuh jauh-jauh sebelumnya supaya kita mempersiapkan tidak hanya menyambut 100 tahun keuskupan namun juga selanjutnya dalam perjalanan. Semoga perjuangan kita untuk hidup menggereja sungguh-sungguh menjadi wujud cinta kita kepada Yesus seperti diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Kita semua diajak untuk mencintai Yesus lebih dari segalanya. Maka mari kita mencoba mewujudkan cinta kita kepada Yesus dengan mencintai gerejanya, dengan mempersiapkan orang-orang muda agar gereja tetap berkembang, tetap maju, dan tetap menjadi gereja yang muda. Dengan cara inilah
gereja kita akan sungguh-sungguh menjadi gereja yang signifikan dan relevan. Amin. Amin. Kita akan mohon rahmat Tuhan agar kita semua dimampukan untuk membangun gereja keuskupan menjadi gereja yang muda, karena semakin terlibatnya orang-orang muda kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.